Jangan nih Arya. Memang godaannya berat. Harus benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi orang yang berpuasa dengan iman, dengan yakin kepada Allah dan ikhlas kepada Allah, dosa-dosanya akan diampunin. Baru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala fi kulli sa'atin min ramadhana yu'tiku sitami'ati alfin raqabatin. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli sa'atin. Nah ini Pak, di setiap 1 jam, di setiap 1 jam dari 24 jam itu yu'tiku membebaskan apa? Sita mi'ati alfi raqabah, 600.000 orang minanar, daripada neraka. Mimmanis taujaba al azaba ila lailatul qadri, buat orang yang sudah diwajibkan untuk masuk neraka. Istaujaban nar, orang yang sudah diwajibkan untuk diazab di neraka. Setiap 1 jamnya Allah membebaskan 600.000 di bulan Ramadan. Sampai kapan? Ila lailatul qadri, sampai malam Lailatul Qadar. Contoh gini, anggap aja 20 hari itu. Karena 20 hari ke sana udah nyari malam Lailatul Qadar, apa 21, apa 22, apa sampai 30, nggak ada yang tahu kan. Dari 10 akhir bulan Ramadan itu akan terjadi Lailatul Qadar, apa malam 21, 22, nggak ada yang tahu. Anggap aja 20 hari Ramadan. 20 hari dikali berapa itu? 600.000 berapa Pak? Hah? Banyak kan? 1 jam itu kan 1 hari 1 malam 24 jam. 24 jam dikali 20 sama dengan 48 dikali, itu 48 jam tuh. Ya, 480 jam dikali 600.000 berapa? 480 jam dikali 600.000, udah pakai kalkulator gitu. Ya, miliaran manusia, ratusan juta orang dibebasin sampai tanggal 20 di bulan suci Ramadan, sampai malam Lailatul Qadar. Ini anggap aja tanggal 20. Kalau malam Lailatul Qadar sampai tanggal 27 umpamanya, kan lebih banyak jumlahnya. 1 jam 600.000. Mudah-mudahan orang tua kita semua dapat keutamaan seperti itu Pak, dapat bonus yang 600.000 orang setiap jamnya kalau kita ngedoain mereka. Ya kalau bulan puasa maksiat aja Pak, iya kan, main slot aja dari pagi sampai sore, aduh, bukan dibebasin tuh orang tua kita Arya, malah disiksa lebih parah ya. Jadi dalam 1 jam di bulan suci Ramadan, Allah menghapus atau membebaskan 600.000 orang yang sudah diwajibkan, sudah diponis untuk masuk neraka. Terus sampai kapan? Sampai malam Lailatul Qadar. Hitung sendiri aja Pak, ya kan. Kalau tadi kan 20 sampai tanggal 20 Ramadan dikali 24 sama dengan 480 jam dikali 600.000, hitung sendiri ntar. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar jatuh tanggal 29, lebih gede lagi tuh yang dibebasin sama Allah ya. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita masuk hitungan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Makanya kudu banyak doa, banyak baca surah Yasin, banyak Al-Qur'an ya Arya. Karena setiap ibadah di bulan Ramadan dilipat gandain. Salawat, zikir, baca Quran itu dilipat gandain ya. Terus wa fi lailatul qadri, dan pada malam Lailatul Qadar, ya'tiku bi'adadi man u'tika min awwali syahri, ya'tiku akan dibebaskan bi'adadi man dengan hitungan orang u'tika min awwali syahri, yang telah dibebaskan dari awal bulan suci Ramadan. Di malam Lailatul Qadar itu Allah membebaskan semua orang yang hitungannya dari awal sampai malam Lailatul Qadar. Yang tadi hitungannya, ya kan? Kalau malam Lailatul Qadar jatuh tanggal 21 dikali 40 berapa ini? 24 kali 21 480.000 480 ditambah 21 ya sekian lah ya kan, 480 sekian 400
490 sekian itu ya. Iya. Dikali 600.000 kalau sudah sampai di malam Lailatul Qadar. Makanya tambahannya tadi dibebasin semua orang itu yang dari awal sampai akhir Lailatul Qadar dibebasin hitungannya gitu. Gede ya? Baru tahu ya? Arya baru tahu ya? Makanya ngaji. Pas'alu ahla zikri in kuntum lah ta'lamun. Nanya sama yang ngerti, nanya sama yang paham ilmu kalau kalian tidak ngerti. Jangan ilmu apa kata kita. Kalau kata gua sih boleh itu. Puasa buka jam 3 atau jam 12 kan puasa bocah, gitu kan. Dulu lagi kecil diajarin sama emak puasa setengah hari aja. Kesononya batal nggak apa-apa, yang penting puasa setengah hari. Tetap nggak boleh, Pak. Karena aturannya itu 12 jam. Itu. Paham? Jadi setiap 1 jam di bulan Ramadan Allah membebaskan 600.000 orang yang sudah diwajibkan disiksa dalam neraka itu. Selanjutnya wa fi yaumil fitri, dan pada hari raya Idul Fitri yu'tiku bi adadi man u'tika min awali syahri ila yaumil fitri, dibebaskan dengan hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal bulan Ramadan sampai hari Idul Fitri. Nambah tuh, ya kan? Nambah tuh. Jadi dari awal. Jadi kalau 1 bulan kan 30 hari. 30 hari dikali 24 sama dengan 600 berapa? Arya? 24 jam dikali 30 berapa? 6 kali 3 kali 2 6. 3 kali 4 12. 472 ya. Berapa? 672 dikali 600.000 itu banyakan lagi kalau di hari raya Idul Fitri. Makanya kalau hari raya Idul Fitri itu orang tua nangis, Pak, karena dia dibebasin di bulan suci Ramadan. Pas hari raya Idul Fitri kita lagi bahagia, ahli kubur nangis ya, balik lagi dah ke alam kubur, disiksa dah, iya kan? Jangan, makanya Pak, doain orang tua, ziarah kuburnya, itu dibebasin dia disiksa neraka, disiksa kubur. Yang selanjutnya wa an Jabir anin Nabi SAW, dari hadis dari Jabir anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, annahu, sesungguhnya Nabi bersabda, iza kana akhiru lailati min Ramadan, iza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila telah ada akhir di pada malam bulan suci Ramadan, maksudnya malam akhir, malam 30 ya, bakatis samawati wal ardu, menangis langit dan bumi. Kalau udah di malam terakhir nih, malam Idul Fitri maksudnya ya, malam terakhir 30 Ramadan, menangis langit, menangis wal ardu, bumi menangis, wal malaikatu, malaikat menangis. Kenapa mereka menangis? Langit menangis, bumi menangis, malaikat semua menangis, jumlahnya miliaran malaikat. Musibatan, karena musibah buat siapa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bulan suci Ramadan itu menangis para malaikat, menangis bumi, menangis langit. Kila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Wahai Rasulullah, ayyu musibatin, musibah apa itu? Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, zihabu Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Musibah apa ya Rasul? Perginya bulan Ramadan adalah suatu musibah. Kenapa memang? Fa inna da'wata fihi mustajabun, maka sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Was shadaqatu maqbulatun, dan sedekah itu diterima ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan mungkin belum tentu diterima, tapi kalau di bulan suci Ramadan sedekah diterima, doa-doa dijabah ya. Wal hasanatu mudha'afatun, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat ya. Baca Quran di bulan biasa dapat 10, tapi di bulan suci Ramadan bisa sampai 700 kali lipat. Manjabil hasanati
falahu asru amsalihha. Di Al-Qur'an seperti itu dikatakan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, satu perbuatan, bi asri amsalihha, maka akan mendapatkan 10 kelipatannya. Berarti kalau melakukan satu perbuatan dapat 10, tapi di bulan suci Ramadan 700 kali lipat, bahkan 1000. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan terserah yang Allah pengenin. Mau dapat berapa juta urusan Allah. Jadi menangisnya langit, bumi dan malaikat itu karena musibah buat umat Muhammad. Karena apa? Di bulan Ramadan itu doa-doa dikabul, mustajab, sedekah diterima, wal hasanatu mudha'afatun, wal azabu madfuun, dan azab itu ditangguhkan, dicegah ya. Madfu itu dicegah. Azab itu ditahan artinya di bulan suci Ramadan. Fa inna da'wata fihi mustajabun. Bukan. Fa ayyi musibatun. Musibah apa itu? Azamu min zihabi Ramadan, yang lebih besar daripada perginya bulan suci Ramadan. Fa iza bakatis samawati wal ardu, sampai nangis itu malaikat dan bumi. Fa nahnu ahaqqu bil buka, padahal kami lebih berhak untuk menangis gitu. Jadi musibahnya itu lamma yanqatiu anna min hazihil fadaili wal karamat, karena mereka terputus daripada keutamaan dan karomatnya bulan suci Ramadan. Itu maksudnya musibah. Maka di bulan suci Ramadan banyak bersedekah, banyak bertasbih ya, berzikir. Arya pegang tasbih aja udah, ini tasbih ini ya, pegang aja. Walaupun di kantongnya dapat pahala tasbih. Ketika lagi bengong baca la ilaha illallah atau istighfar yang banyak, atau sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pernah begitu Arya? Ya, bersihin dulu apa-apa juga kalau pengen bersih, pengen muat di kopi ini. Kalau nggak dibersihin masih kotor. Bersihin gelasnya, baru isi air putih atau susu, baru kelihatan bentuknya. Kalau kopi ditimpa sama air putih rasanya adem, diminum kagak enak, di perut bledeg. Bersihin dulu itu gelas kopinya, tujuannya biar bersih. Jadi dosa juga begitu Arya, bersihin dulu dosa kita dengan istighfar. Arya istighfar berapa kali sehari? 3 kali kalau sholat. Astagfirullahaladzim kabur ya kan. Pada Nabi aja beristighfar sehari lebih dari 70 kali, bahkan di hadis yang lain 100 kali. Tuh. Paham ya. Terus kenapa itu disebut Ramadan ya? Kila dikatakan al hikmatu fi faridatis saum, hikmah diwajibkan puasa itu salasina yauman, 30 hari. Apa hikmahnya ya? Anna abana Adam alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang tua kami gitu, Nabi Adam alaihi salam, lamma akala fil jannati minnas sajarati, ketika Nabi Adam makan buah di surga makan buah apa? Buah khuldi. Buah khuldi itu, khuldi artinya abadi ya. Khuldi artinya abadi. Ketika Allah melarang kalian Adam dan Hawa boleh makan yang lain, tapi jangan buah itu ya. Itu buah khuldi, jangan sekali-kali mendekati, apalagi memakan. Kata iblis, Adam, ini kan sebetulnya Allah ngelarang kamu makan buah khuldi, takut kamu abadi di surga. Karena khuldi itu abadi, jadi buah keabadian. Nabi Adam kuat tuh Pak. Enggak. Pokoknya Allah ngelarang udah nggak boleh. Lalu iblis menggoda Siti Hawa. Hawa, tahu nggak Allah ngelarang kamu dan Adam makan buah khuldi? Karena Allah nggak mau kalian abadi di surga. Makanya kalau pengen abadi makan buah itu. Minta sama Adam suruh naik. Yang namanya laki-laki diminta sama perempuan, apa juga dikasih Arya. Demi cintaku padamu, nyawaku akan kukorbankan. Pret kan gitu. Itu lebay Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Lah Siti Hawa kan di surga nggak ada lagi manusia, cuma berdua.
Nabi Adam dan Siti Hawa. Enggak diturutin, ngambek. Diturutin, melanggar larangan Allah. Ya udah kalau nggak mau mah, kata Siti Hawa, enggak, udah tenang, naik dah, gitu kan. Ketika diambil tuh buah khuldi, ya, ketika Nabi Adam makan buah khuldi di surga, di sini dikatakan baqiya fi jaufihi, tertahan ya, di tenggorokannya itu tersisa di tenggorokannya salasina yauman, selama 30 hari. Ketika buah khuldi itu dimakan, nyangkut di sini selama 30 hari itu. Bisa di sini nih. Makanya kalau kata orang-orang itu ada yang penceramah itu di sini katanya itu buah khuldi, di sini buah perempuan di sini. Ya bukan begitu, Pak. Di sini. Itu ya, di tenggorokan. Falamma taba ilallah, maka ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, setelah ini nyangkut selama 30 hari di tenggorokannya Nabi Adam dan Siti Hawa, falamma taba ilallah, ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, amarahu bisawmi salasina yauman, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk berpuasa selama salasina yauman, 30 hari. Ini maksudnya dalil mengapa bulan puasa harus 30 hari begitu. Nabi Adam suruh bertobat 30 hari, suruh berpuasa 30 hari ketika Nabi Adam bertobat. Apa tobatnya Nabi Adam? Nggak tahu ya. Falamma taba ilallah, ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, amarahu, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam bisaumin salasina yauman, untuk berpuasa 30 hari bilayaliha, dengan malamnya. Jadi siang malam puasa 30 hari, Pak. Kagak makan kagak minum siang malam tuh. Itu balasan perbuatan salah, satu dosa. Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam suruh puasa 30 hari siang malam. Kalau kita masih bagus, Pak, dikasih puasa sebulan itu selama siang doang. Coba kalau kayak Nabi Adam, siang malam, bilayaliha, siang dan malam. Li'anna lazatad dunya arba'atun, sesungguhnya kelezatan dunia itu ada 4. Li'anna lazatad dunya arba'atun, sesungguhnya kenikmatan dunia itu ada 4. Yang pertama at-ta'amu, makan, wasyarabu, dan minum, wal jima'u, dan jima'. Yang keempat wan naumu, dan tidur. Itu kenikmatan dunia. Ente mah jangan manggut-manggut. Yang ketiga ente belum ngerasain. To'am, makanan udah dia. Minuman udah, maksud minum-minum yang halal ya, Pak. Wal jima, karena ente belum nikah berarti belum ngerasain. Terus Terus apa? Wan naum, kelezatan dunia ada 4, Pak. Pertama apa? Kenikmatan dunia itu ada 4. Yang pertama adalah makan, yang kedua minum, yang ketiga jima, yang keempat tidur. Fa innaha, maka sesungguhnya itu hijabun lil abdi, adalah penghalang buat hamba anillahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, jima, tidur itu menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana mungkin orang tidur bisa zikir, Pak? Nggak ada kan. Mana mungkin orang jima atau nginget Allah, kan jadi nggak sopan. Ya kan, lagi jima, astagfirullahaladzim lah. Jadi kita diketawain sama bini kita, lu ngapa sih istighfar mulu, emang gua serem kan gitu, diistighfarin. Atau lagi jima kita baca sholawat yang bukan tempatnya, Pak. Itu. Jadi itu sesungguhnya makan, tidur, jima itu adalah hijabun lil abdi anillahi ta'ala, sebagai hijab, sebagai penghalang buat hamba daripada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faradu ala Muhammadin, dan telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW wa ummatihi, dan umat Nabi Muhammad bin nahari, untuk berpuasa siang hari. Wa ubiha, dan dimakruhkan al-aklu, makan bilaili, dimakruhkan makan tengah malam. Ya, ini makan mulu, habis buka makan nih, habis isya, habis tarawih makan lagi, itu makruh, ya kan? Dimakruhkan harusnya banyak berzikir. Kenapa? Kalau orang banyak makan berarti kenyang sama tidur, iya kan? Padahal ini bulan Ramadan, bulan istimewa, semua perbuatan dilipat gandakan. Orang tua kita yang udah meninggal dibebaskan siksaannya, Pak. Makanya baca Al-Quran buat emak bapak, Al-Fatihah gitu. Mereka senang pulang itu ke alam kubur dengan membawa oleh-oleh dari kita. Apa kalau kita
orang tua datang ke rumah kita tuh, kita kasih apa tuh, hadiah makanan atau apa, kan senang tuh, gegembol, nih mak sebungkus, nih nasi sebungkus, yang sebungkus, seperti itulah. Alhamdulillah tong, banyak banget ini makanan dari lu, gue bawa pulang ke sono ya, gitu, kayak gitu modelnya Pak. Senang orang tua. Nah kalau kita nggak pernah ngedoain orang tua, pasti bakal macet rezeki kita. Karena Nabi bilang gitu, iza tarakal abdu du'aan lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Iza tarakal abdu, apabila seorang hamba meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya buat orang tersebut terputus rezekinya. Rezekinya terputus. Jangan salahin Allah ketika kita miskin, berarti kita kurang doa sama orang tua. Itu ya. Pakai itu Arya, amalin tuh Al-Fatihah buat orang tua. Itu hukumnya wajibin buat kita. Ya.